Kata-katanya bahasa Karo dulu ya, ada bahasa Inggrisnya lain kali. Mari sembah di Bapa sing geluh, berikan pujiin kemuliaan, sing jadikan langit doni raspe isina, kini haganna tuhu tangkas kap teridah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 1. Sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Kemuliaannya kini haganna tangkas terida ibas kerinana si ijadikan nandai. Maka kita, karena itu kita yang sudah mengenal Dia, berikan pujian, kemuliaan, kini hagan manbana. Inilah yang patut. Kini hagan tuhu tangkas kap terida, tuduh kena kini ulina raspe kelengna. Ia dibatanta lalit si deban. Panci kap katakan, kita bisa mengatakan Engkau Allahku, tapi ini juga Allah. Bukan demikian. Di garis bawahi, ia dibatanta lalit si deban. Begini pujiannya ya. Mari sembah di Bapa sing geluh, berikan puji kemuliaan, sing jadikan langit doni raspe isina, kini haganna tuhu tangkas kap terida, tuduh kena kini ulina raspe kelengna. Ya dibatanta lalit si dewan. Mulai dapat ya? Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, pencipta segala yang ada di dalam dunia ini, pencipta manusia. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keindahan-Mu, kekuatan-Mu terlihat digambarkan oleh ciptaan-Mu. Gunung, lautan, hutan, dan binatang-binatang, semua itu menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang menciptakannya. Tapi kami manusia, boleh jadi walaupun kami sudah mengetahui hal itu, tapi kami belum memuliakan Engkau sebagaimana Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut dipuji dan disembah. Malam ini kami berdoa, terangilah hidup kami, supaya kemuliaan yang menjadi bagian-Mu, kehormatan, kini hagan si patut kan lalu kencak seman balu. Dan yang belum sampai ke situ kami berdoa, Tuhan yang akan menjamahnya. Kami memohon, hadirlah lagi dalam ibadah kami ini. Roh Allah bekerja, hidup kami diubahkan, hidup kami dikuduskan. Allah menjadi yang tertinggi, Allah menjadi yang termulia di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang patut. Dan kami berdoa supaya itu yang terjadi. Kama di bata kami lalit si deban. You are our God, there is none else. Engkaulah Allah kami, tidak ada yang lain. Kami menyembah Dikau, kami memberi hormat kepadamu,
Kami memuliakan Engkau dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Malam ini saya tidak akan bersaksi, tapi saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu untuk membaca ayat yang beberapa hari ini saya angkatkan ya, kita angkatkan, yaitu Yosua pasal 21 ayat 45, supaya secara sederhana kita boleh memperhatikannya. Yosua pasal 21 ayat 45. Kalau saudara sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2 ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang pertama kita lihat dulu, apakah artinya, maknanya ini sama orang Israel pada waktu itu. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat 43. Apakah janjinya yang digenapkannya itu? Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Inilah janji Allah satu yang utama bagi kaum Israel. Apa? Dijanjikannya kepada nenek moyangnya Abraham bahwa orang Israel keturunannya akan menduduki tanah Kanaan. Dan pada saat ini sudah akhir hidup Yosua, dia sudah bersaksi. Jadi seluruh negeri ini diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ini satu, ya, terhisap di dalamnya ini banyak peristiwa. Yang keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Merah, dipelihara selama 40 tahun di padang gurun, melewati lagi Sungai Jordan, masuk ke dalam kota Jeriko, sampai mereka pada akhir hidup Yosua, semua negeri itu sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kaum Israel. Janji yang kedua menurut pengertian saya, pasal 1 ayat yang kelima, mari kita baca. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan Tuhan kepada Joshua waktu Musa sudah mati. Persiapkan dirimu karena engkaulah yang akan membawa bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Dan sebelumnya itu Tuhan memberikan janji ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji apa ini? Janji kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Iya, inilah yang digenapkan oleh Tuhan. Menduduki tanah Kanaan dan menang terhadap seluruh musuh-musuhnya. Bukan karena mereka kuat. Satu kali musuhnya yang mati terbunuh oleh karena hujan batu yang diturunkan Allah dari langit jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel sendiri. Kita tahu mengalahkan kota Jeriko juga demikian. Kecuali pada waktu terjadi dosa Akan. Dan Yosua tidak peka, orang Gibeon menipu dia. Di situ mereka mengalami kekalahan. Selebihnya itu dari kemenangan kepada kemenangan, itulah yang dijanjikan Tuhan
kepada kaum Israel dan Dia menepatinya. Ya, selanjutnya dalam kesaksian saya bahwa ayat ini adalah ayat yang mempertemukan Pak Ginting dengan saya menjadi keluarga, dan inilah pegangan kami. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada kalian, pada Pak Ginting? Ada dua hal yang utama sekali. Semalam sudah saya katakan STT, radio, tempat ini, tapi yang utama sekali ada dua. Itu pada waktu tahun 1976, saya mengulangi kesaksian ini, kami masih mahasiswa, Pak Ginting sudah bertobat, kami mengadakan satu konferensi atau seperti Bible Camp untuk pemuda dan mahasiswa. Tempatnya itu di Jalan Binjai, itu Abdi Sabda, kalau saya nggak salah namanya ya, kira-kira kilometer 13 lebih kurangnya. Di situ kami mengadakan Bible Camp selama 5 hari berturut-turut, dan Bapak Stephen Tong yang memimpin, yang menyampaikan perkataan Tuhan. Sampai selesai hari kelima penutupan, Pak Stephen Tong berdiri dan kami semuanya berdiri, dia memimpin doa. Dan pada waktu berdoa itu Tuhan memberikan visi, panggilan yang jelas kepada Pak Ginting, bahwa dia mau, Tuhan mau, dia pergi membawa Injil kepada sukunya sendiri, itulah orang Karo. Yang kedua, Tuhan mau supaya dia pergi membawa Injil kepada orang Tibet. Jadi berupa penglihatan tempat yang bergunung-gunung Tanah Karo, pegunungan Tanah Karo, juga pegunungan Himalaya. Dia tidak pernah sangsi akan panggilan itu. Dua kelompok manusia, kumpulan orang, satu orang Karo, satu orang Tibet. Sekarang kami menyaksikan kesetiaan Tuhan menepati janjinya. Semalam saya katakan 6 tahun kami di Tanah Karo, shift ke Medan, kemudian 20 tahun di Sina, di Tibetnya sendiri 8 tahun, tapi di Chengdu itu semua pekerjaan untuk Tibet. Iya, jadi all together 20 tahun itu untuk Tibet. Kalau ada orang Chinese yang datang, kami tidak melayaninya karena tahu Tuhan mengkhususkan kami untuk orang Tibet itu. Dan sekarang dua hal ini sudah dipenuhi olehnya. Tanah Karo kami tidak merencanakan, tapi Tuhan membangkitkan satu kumpulan yang percaya kepadanya, yang beribadah kepadanya di Tanah Karo ini. Itu sebabnya namanya perjanjiannya. Dan di Tibet, selain anak sekolah itu, selama di Chengdu ada lebih kurang 50 orang mahasiswa yang dengan mereka kami sudah membaca Alkitab. Dan Alkitab bahasa Tibet sendiri sudah bisa diselesaikan. Ini semuanya karena Dia yang setia menggenapkan apa yang sudah Dia janjikan. Saya mau membaca Matius pasal 24 ayat 35. Tadi saya nggak siapkan ya. Matius pasal 24 ayat 35. Saya akhiri pembacaan firman Tuhan ini dengan membacakan ayat ini. 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya, perkataan Tuhan yang diberikannya itulah dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bagi hidup dan pelayanan kami, itu juga sudah dipenuhi. Terpujilah Dia, Allah kita, itulah Allah Israel, pencipta langit dan bumi.
Kama di bata kami, Engkaulah Allah kami. Mari kita ulangi nyanyian kita coba. Sesudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sembah, ketinggiannya. Mari sembah, 2 ya. Mari sembah di bata Singgelu. Ya, bagaimana? Sekali lagi. Mari sembah di bata Singgelu. Berikan puji kemuliaan, sinjadikan langit doni raste isina. Kini hagana tuhu tangkas kap terida, tuduh kena kini ulina raspe kelena. Ya di batata langit si deba. Saya tanya Pak Ginting waktu itu, bahasa karo kini hagana itu artinya apa? Tercantum di dalamnya kuasanya, tercantum di dalamnya kekudusannya, tercantum di dalamnya kasihnya, kekelengannya. Itulah kini hagana yang terlihat dari semua alam yang diciptakannya. Mari, Dialah satu-satunya Allah kita. Sekali lagi ya. Mari, 2 ya. Mari sembah di bata Singgelu. Berikan puji kemuliaan, sinjadikan langit doni raste isina. Kini hagana tuhu tangkas kap terida, tuduh kena kini ulina raspe kelena. Ya di batata langit si deba. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Roma pasal 1. Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 mulai. Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Ya, pas. Sudah bisa kita baca. Dalam Roma ini, kalau mau Anda singkatkan isinya, pasti Anda lihat apa yang dibuat Tuhan dan apa yang ditolak manusia. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia.
Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Langsung kelihatannya, sebab murka Allah nyata dari surga. Mungkin Anda juga katakan, kasih Allah nyata dari surga. Ayat 18 langsung mengucapkan tentang murka Allah nyata dari surga. Kuharap gak salah, Allah itu kasih dan Allah itu juga murka. Benarkah teologi aku? Kalau ini benar, maka kita akan membacanya ke bawah, tidaklah payah. Allah itu mengasihi kita, tetapi Allah yang mengasihi kita juga adalah sebab murka Allah nyata dari surga. Mungkin karena dia sudah ke surga, maka dikatakannya dari surga dia murka. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi Allah itu nampaknya menyatakan diri ke dalam dunia ini. Makanya dikatakannya karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah itu nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi semua kebaktian kita, baik di YouTube maupun di Facebook, satu cuma tujuan Allah dari surga ialah untuk menyatakan dirinya supaya kita mengenal Dia. Ya, kita sangat mengucap syukur kalau sebelumnya kita bisa mengenal atau mendengar khotbah, mendengar penjelasan tentang Allah, harus datang ke gereja. Tetapi hari ini Anda bisa mengulangi berulang-ulang lewat Facebook, lewat YouTube, lewat streaming radio, lewat radio sendiri. Itulah usaha Allah untuk menyatakan dirinya supaya dunia mengenal Dia. Amin ya. Jadi boleh dari satu sisi kita melihat COVID, tetapi dalam satu sisi, dari sisi kacamata Allah, Allah menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda. Dari tempat tidur, dari ladang kita, dan tidak hilang lagi, ulangi lagi 10 kali pun masih di situ Allah menyatakan dirinya, baik di dalam Facebook kita pun di YouTube. Terimalah itu adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Allah itu tidak nampak ya. Ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Jadi Allah menyatakan dalam ayat 20 ini dari apa yang dibuatnya masuk ke dalam pikiran kita. Makanya 20 ini semua merek mobil made in Japan katanya ya, made in China katanya ya, made in Indonesia. Walaupun kita belum pernah ke Jepang, tapi karena dituliskannya di sini mobil ini buatan Jepang, maka datanglah ke dalam pikiran kita bahwa ada negeri Jepang. Maka dari apa yang kita lihat, maka pasti kita akan berkata, ada yang menciptakan. Dari karyanya ini aku tahu ada Allah yang ada di surga. Pernyataan Allah dalam karya penciptaannya. Belum firman menjadi manusia. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya,
dapat nampak kepada pikiran. Dari karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi di dalam hati manusia senantiasa menyatakan, adalah penciptaku, adalah yang membuat aku, maka aku ada di bumi ini. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Jadi dia pindah ayat 21 soal manusia. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia. Ini yang menjadi kesulitan. Sebagai Allah, mereka tahu Allah, tapi tidak mereka muliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Dia yang mencipta, tapi dia tidak mendapat ucapan syukur dari yang diciptakannya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Maka muncul ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi Alkitab mengatakan di sini bodoh karena Allah menyatakan dirinya sebagaimana adanya, tetapi mereka tidak memuliakan Allah, dan akhirnya pikiran yang bodoh tadi, ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Inilah Allah mereka, inilah berhala. Karena pikiran mereka menjadi gelap, secara prinsip di dalam hati mereka ada Allah, akhirnya pikiran yang gelap dan bodoh itu mulailah mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Disinilah mereka mengucap syukur, disinilah mereka menyembah dia, batu besar, binatang-binatang yang aneh-aneh, semuanya ke situ mereka sudah beribadah. Muncul ayat 24. Karena itu, tadi kita katakan, karena mereka sudah menjadi bodoh dan membuat Allah-Allah yang lain, kita tadi katakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi kecemaran itu rupanya munculnya karena mereka menyembah yang tidak selayaknya disembah. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Karena kan dusta berhala tadi. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu 24. Jadi keinginan akan kecemaran itu Allah yang menganugerahkannya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Waktu kita menyembah berhala, Allah menyerahkan hati kita kepada kecemaran. Sehingga dikatakannya mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Harus dipuji selama-lamanya. Amin. Lupa dia penciptanya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Lupa mereka ini, dibuatnya lah Allah-Allah. Ada 26 satu lagi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Tadi keinginan hati mereka akan kecemaran.
Sekarang dengan kalimat yang berbeda, tapi artinya sama. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Hawa nafsu yang memalukan itu yang mana? Karena nafsu bukan negatif. Ya, nafsu itu positif. Tapi disebut dalam kitab apa tadi? Nafsu yang memalukan. Nafsu yang memalukan itu yang mana? Itu 26 kan? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesyuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam hati mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Wah, ini mari kita mencoba memikirkannya. Ya, ini agak lama saya merenungkan bagian ini. Karena yang dirangsang di sini hampir semua menyangkut pikiran. Tadi keinginan hati mereka akan kecemaran ya. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini berbicara soal tubuh. Baru 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebagai istri-istri, mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Yang wajar yang mana dalam persetubuhan itu? Saya baca dalam Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itulah persetubuhan yang wajar. Tapi mereka ini istri-istri sama istri-istri. Bukan lagi laki-laki dengan perempuan. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Mereka akan kecemaran. Baru yang kedua, karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sehingga persetubuhan istri mereka menggantikan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesyuman laki-laki dengan laki-laki. Ini terjadi karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi ada hawa nafsu yang suci, ada hawa nafsu yang memalukan. Dalam cerita, ya mungkin kita seringkali katakan memang zaman kita ini sudah jahat ya. Tetapi waktu saya membaca cerita ini, dibuatnya latar belakangnya kota Sodom dan Gomora, di mana istri Lot dan kedua anak gadisnya. Dan waktu datang malaikat mengunjungi Lot, di sanalah Lot mau melindungi malaikat itu. Kenapa dilindungi? Karena orang kota Sodom dan Gomora ini, laki-laki yang besar dan yang kecil dan anak-anak memaksa Lot supaya tamunya yang laki-laki malaikat itu diizinkan oleh orang penduduk kota Sodom dan Gomora ini bersetubuh dengan malaikat itu sebagai laki-laki. Dan waktu Anda membaca ceritanya itu, Kejadian pasal 19. Dan malaikat itu berkata kepada Lot, biarkan aku akan menghadapinya. Dengan demikian malaikat itu membutakan seluruh laki-laki yang datang, yang mau bersetubuh dengan dia, sehingga buta, dan dibawanya lah Lot keluar dari kota itu. Dan kota Sodom dan Gomora dihancurkan karena
hawa nafsu yang memalukan ini. Saya tidak tahu apakah ini namanya homoseksual atau ini namanya lesbian. Saya tidak terlalu bisa membedakannya. Yang mana homoseksual, yang mana itu lesbian. Yang hanya dalam Alkitab itu dia tidak pakai istilah itu. Jadi Alkitab mengatakan laki-laki. Iya, kan itu dikatakannya tadi. Makanya saya tidak tahu yang mana pas istilahnya, tapi di sini dia pakai itu. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri. Rupanya ini yang wajar. Dan menyala-nyala dalam rahim mereka, sehingga mereka terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesiuman laki-laki dengan laki-laki. Inilah yang terjadi di keadaan kota Roma. Karena ini ditulis kepada jemaat Roma. Karena mereka ini punya latar belakang dalam penyembahan berhala. Maka manusia pun mereka sembah sebagai kaisar. Makanya waktu Herodes mendapatkan pujian, oh ini bukan suara manusia, ini adalah suara Allah. Malaikat memukul, menampar Herodes dan mati dimakan cacing. Karena menurut mereka tadi, yang diciptakan itu mereka sembah dan melupakan penciptanya yang seharusnya mereka mengucap syukur kepadanya. Pasti Anda akan jumpa dengan pemikiran yang berbeda. Ya. Karena inilah muncul Allah menyerahkan. Jadi siapa lagi yang bisa meremnya kalau Allah yang menyerahkan? Makanya kejadian itu, kejadian pasal 19, kota Sodom dan Gomora. Berarti cerita ini sudah terjadi sebelum zaman abad perjanjian baru, masih pasal 19 dalam kitab Kejadian. Inilah yang ada di sini. Jadi mari kita merenungkan ini. Kalau Allah yang sudah menyerahkannya kepada keinginan, Allah menyerahkannya kepada hawa nafsu, bukan lagi aku yang mengendalikannya. Inilah menjadi renungan kita. Karena dengan demikian bagaimana aku bisa keluar dari permasalahan itu? Anda tahu muncul penyakit ya? Ya, muncul penyakit itu karena laki-laki dengan laki-laki tadi. Dan Tuhan mengizinkan hukuman itu. Tujuannya supaya orang bisa sadar bahwa ini tidak wajar karena tidak memuliakan penciptanya yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Supaya kita bisa melihat rupanya bukan karena kehendakku, karena Allah yang menyerahkannya, sehingga tidak bisa kusetop. Itulah muncul pada Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 Anda tahu, saya ceritanya itu perempuan yang tertangkap basah. Tetapi akhir kalimatnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika anak itu memerdekakan kamu, barulah sungguh-sungguh kamu merdeka. Kenapa? Karena keinginan orang ini hanya bisa diambil kalau Allah datang menukarkan kehendak hawa nafsunya yang memalukan ini. Yesus cuma bisa, sehingga perempuan yang tertangkap basah itu mengalami kebebasan dari pikirannya itu. Maka juga Anda tahu itu, perempuan Samaria itu tak bisa dia berhenti, sudah 5 suami. Hawa nafsu itu sepertinya Allah yang menyerahkannya, sehingga dia melaksanakan apa yang memalukan itu. Saya sambung sedikit lagi sambil berdoa apa yang Tuhan sedang perbuat. Nah, ayat 28, ini udah 8 kita. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini kedua. Tadi mereka tidak mengenal Allah, akhirnya mereka menyembah berhala. Tetapi yang ketiga ini, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Wah, ini gawat ya. Ya.
banyak orang mungkin tidak mengakui bahwa dia perlu Allah. Dan mereka tidak merasa perlu. Kadang-kadang agak sedikit bukan tersinggung, tapi saya rasanya ada belas kasihan. Kenapa belas kasihan? Di mana kau sekolah? Katanya. Di STT katanya. Loh, nggak ada lagi rupanya lowongan yang berbeda. Iya, kenapa kok harus ke situ kau belajar sekolah teologi? Entah nggak ada lagi dimanapun lowongan kesempatan. Kok jatuhmu kepada lowongan yang terakhir? Dalam hati saya kalau saya dengar itu, seringkali Tuhan ampunilah dia. Ampunilah perkataan yang demikian ini yang sangat menghina Allah, di mana dia mengatakan pada ayat 28 ini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Makanya bagi dia belajar tentang Allah, belajar tentang Kristologi, belajar tentang Alkitab, itu adalah apa? Chance yang the last chance. Yang terakhir, ya kalau tidak ya menggulang ke situ pun nggak apa-apalah, karena itulah pilihanku yang terakhir. Sebenarnya aku tidak pernah mau masuk ke STT perjanjiannya ini, tapi ke situlah aku menggulang. Ya uga aku bang pengindong Itulah yang sangat benar yang diungkapkan pasal ayat 28 ini. Karena waktu saya mulai percaya, tahu saya Allah yang benar, itu hati saya 100% mengaku inilah posisi yang paling tinggi di seluruh dunia. Maka satu pengkhotbah ditawarkan dia menjadi presiden yang terbesar. Dia katakan menjadi presiden bisa banyak orang menjadi calon presiden. Tetapi pengkhotbah ini dikatakan, tetapi menjadi hamba Allah itu sayalah satu-satunya. Karena dia bisa berkhotbah, puluhan juta orang bisa mendengar suaranya. Itulah sikap. Tetapi 28 tadi berbeda sikapnya. Makanya kalau ini penjaringan mahasiswa, mudah-mudahan Anda menggulang. The last chance masuk sekolah teologi. Tapi malam ini Anda akan mendengarnya. Itu bukan the last. This is the best. Kalau kita bisa bersahabat dengan pencipta langit dan bumi, dan kitalah hambanya, itu tidak ada lebih mulia daripada kerajaan apapun. Kemuliaan yang paling tinggi nanti akan kita hadapi waktu anak domba Allah menyatakan kemuliaannya. Semua mahkota dan semua raja-raja harus tunduk dan membuangkan mahkotanya itu dan mengakui, engkaulah yang layak dipuji. Nah, makanya yang ketiga 28. Ya, jadi mana tahu ada yang masih ragu-ragu, masih ini jelas ini. Kalau di sana nggak lulus, di sini pun nggak lulus, gulang saja ke sekolah teologi. Di sana nanti kan bisa dia berubah nasibnya. Kasihan sekali orang yang berpendapat demikian. Makanya hambanya ini sejak mulai percaya, kalau berdiri menyatakan nama Allah yang Maha Kuasa, Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, tidak ada pidato yang lebih hebat. Karena pidato itu akan didengar waktu Yesus datang kedua kali. Itulah dia sukacitanya. Makanya dikatakan di 28 ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi bertobat itu bukan artinya dosa kita diampuni. Bertobat itu artinya aku mengakui Allah, yang kepadanya aku harus sujud dan harus memberikan puji-pujian. Karena dia yang menciptakan sehingga aku lahir ke bumi, dan bumi yang diciptakannya ini sekarang sudah kutempati. Dan pada akhirnya
nanti aku akan berjumpa dengan pencipta langit dan bumi ini, karena belas kasihannya bagi aku yang berdosa ini bisa diselamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Mari kita baca lagi. Dan karena mereka tidak mengakui apa? Dan karena mereka tidak merasa perlu, gitu ya? Iya, kalau pakai masker kita kan merasa perlu ya. Kalau tidak nanti langsung digigitnya nanti besok penuh rumah sakit, kan gitu jadi masalahnya. Maka kita merasa perlu pakai masker. Oh, kita perlu vaksin supaya jangan nanti sesak rumah sakit, nanti nggak ada lagi tempatnya di sana, kan gitu. Tapi orang ini, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, apa di belakangnya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Gotong royong pikirannya. Satu pikiran terkutuk, satu hawa nafsu yang memalukan, satu keinginan hati mereka yang cemar, sehingga terjadi lesbian. Begitu kalau ini, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena Allah menyerahkannya. Waktu saya mempelajarinya, Tuhan, syukurlah apa yang Engkau buat dalam keinginanku, apa yang ada dalam hawa nafsuku, dan apa yang ada di dalam pikiran otakku ini. Ini bukan datang dari kehendakku sendiri, tapi karena Engkau yang menganugerahkannya. Seperti napas ini daripadamu. Maka napas kita keluar masuk oleh jantung kita, kan begitu ya. Karena kita nggak bisa mengatur pernapasan kita, kan nggak bisa. Napas yang lain kok masuk, kan bisa? Nggak bisa, karena itu yang diberikan oleh Allah dan diaturnya terus. Sama dengan orang ini. Makanya kalau ada di antara kita merasakan keinginan hati, mereka akan kecemaran. Baru kedua, Allah menyerahkan hawa nafsu yang memalukan. Perhatikan itu. Baru ketiga, menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Ketiga pikiran ini, Allah telah menjatuhkan hukumannya kepada orang yang tidak mau, yang tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Baru kita sambung. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan fasik. Mereka adalah pengumpat, fitnah, pembenci Allah. Tahu Anda ada orang membenci Allah? Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya di pihaknya hal itu. Saya tidak terlalu panjang lagi khotbah, tetapi hanya satu saya mau garis bawahi, yaitu pikiran-pikiran yang terkutuk, keinginan-keinginan yang kecemaran, hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, istri-istri dengan istri-istri, laki-laki dengan laki-laki, tidak bisa dikendalikan karena Allah yang menyerahkan. Maka pakailah Yohanes pasal 8 ayat 36, anak manusia itulah. Iya, jikalau anak itu memerdekakan kamu,
barulah benar-benar kamu merdeka. Oh, saya salah. Mari kita baca. Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini konteksnya dari atas. Perempuan yang tertangkap basah itu. Anak ini yang bisa memerdekakan kamu. Kenapa dia yang bisa memerdekakannya? Anda tahu? Karena dia yang tadi menyerahkannya. Dia yang bisa mengambilnya kembali keinginan kecemaran yang diserahkan oleh Allah yang tidak mau mengakui itu di dalam diri. Dia yang memberikannya, dia yang bisa mengambilnya. Tidak mungkin diusahakan oleh perempuan yang sudah tertangkap basah ini, kecuali Yesus yang membebaskan dia. Kita ini sudah tertawan dan mati di dalam dosa. Nggak mungkin Anda keluar daripada hawa nafsu yang memalukan, di mana Allah telah menyerahkannya kepada keinginan, kecemaran, nafsu yang memalukan, dan pikiran-pikiran yang terkutuk. Yesus cuma bisa, karena dialah Allah, dan dia yang menyerahkannya, dia yang bisa mencabutnya. Makanya barang siapa yang mau mengakui, dan dia yang akan mengambilnya, sehingga pikiran-pikiran yang cemar, hawa nafsu yang memalukan, pikiran-pikiran yang cemar, dia yang cuma bisa menggantikannya. Itulah sebabnya makanya Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Jadi kalau pertobatan menurut Paulus, seseorang itu bertobat, kalau dibaca Roma pasal 12 ayat 2, hendaklah pikiranmu diperbaharui. Dalam bahasa Indonesia yang tidak terlalu tepat, tapi Anda nanti lihat di dalam bahasa Karonya. Gelah prukuren dundai ipelin barui, lanaikan seliras prukuren doni enda. Di dalam terjemahan yang tepat kali, supaya pikiran kamu diperbaharui. Tadi pikiran cemar, yang tadi di sini ya, keinginan hati dulu yang cemar, hawa nafsu yang memalukan, dan pikiran-pikiran yang terkutuk. Waktu kita baca Roma pasal 12 ayat 2, maka pikiran kita diperbaharui oleh Allah, sehingga kita tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Pikiran saya sudah diperbaharui. Masuk saat sekolah teologi itulah universitas yang dosennya berasal dari surga, Yesus juru selamat kita dan yang akan datang. Tidak ada profesor lebih tinggi daripada Yesus. Dan itulah dosennya yang akan mengajar di sekolah teologi itu. Bangga saya masuk 2 sekolah teologi, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Karena dia inilah yang akan memperbaharui cara saya berpikir. Makanya kalau ada orang bertobat tetapi pikirannya terkutuk, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikannya, pikiran-pikirannya senantiasa menjurus kepada kecemaran, bahkan bahasanya pun kadang-kadang mengambil meleket minakal-kal. Cakap, makanya seringkali pikiranmu itu kotor kali menurut saya ini kan seringkali kita ucapkan. Tapi kita harus mengakui itu bukan dari kita sendiri. Allah yang telah menyerahkannya kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri bersetubuh menggantikan persetubuhan yang wajar. Suami-suami juga memiliki persetubuhan yang tidak wajar. Karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Lihat Facebook, pikiran terkutuk. Lihat pemandangan yang indah, pikiran kita terkutuk.
akhirnya kita tidak hidup dalam kebebasan lagi. Bolehkah kita akhiri kebaktian kita ini dalam penjaringan ini? Mari kita katakan, Tuhan, aku pernah tidak merasa perlu untuk mengenal Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Allah menyerahkan. Tuhan, aku pernah berdosa kepadamu. Belajar di sekolah teologi itu merasa yang paling terakhir dalam kesempatanku. Dosamu itu sangat besar. Nanti kalau Allah menyerahkannya kepada pikiran yang cemar, engkau tidak bisa lagi menariknya kembali. Makanya Yohanes pasal 8 ayat 36, inilah mungkin yang bisa memberikan pengharapan. Dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat 32, tidak ada jalan keluarnya. Semuanya tindakan Allah kepada orang yang merasa tidak perlu mengakui Allah dalam dirinya. Sehingga ini hanya bisa jawabnya Yohanes pasal 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Roma 12 ayat 2, supaya pikiranmu diperbaharui di dalam Kristus. Maka pertobatan yang benar adalah pikiran kita diperbaharui dengan mengakuinya. Allah inilah kepadanya yang aku harus takut dan beribadah kepadanya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Saya kira inilah khotbah kita yang terakhir. Di manakah Anda berada hari ini? Dosa apakah yang belum diampuni? Pergumulan apakah yang sedang ada? Maka Tuhan Yesus katakan kepadamu, kalau aku menyerahkannya kepada keinginan hawa nafsumu, nggak bisa engkau berhenti. Kecuali kalau engkau datang, ambillah kutuk ini sehingga bisa aku keluar. Waktu umat Israel sudah berdosa dan dipatuk oleh ular, ya, lantas Musa berdoa, Tuhan bagaimana ini? Lantas Tuhan katakan, ambillah, buatlah ular tembaga. Waktu dibuatnya dan semua yang sudah berdosa melihat ular tembaga itu, maka sembuhlah penyakitnya itu. Penyakit kita hari ini berbicara dalam keinginan, hawa nafsu, dan pikiran yang cemar. Tuhan Yesus katakan, jika anak itu membebaskan kamu, barulah benar-benar kita bisa bebas daripadanya. Marilah kita mengakui, Tuhan, hari ini aku bertobat. Aku sangat merasakan perlu bahwa Engkaulah Allahku yang bisa membuat aku keluar dari keinginan kecemaranku ini, dari hawa nafsuku yang memalukan ini, daripada pikiran-pikiranku yang terkutuk. Ada 3 jenis di sini, keinginan hati dan hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang terkutuk. Hanya anak manusia, itulah Yesus Kristus, karena Dia Allah yang bisa membebaskan kita, dan mari kita mengakuinya. Perbaharuilah Tuhan cara pikirku ini. Aku mengakui Engkaulah Allahku dan kepadamu lah aku mengucap syukur, dan Engkaulah yang telah dapat mengampuni dosaku. Itulah Yesus juru selamatku. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Hari ini kami telah mengenal Allah kami. Allah kami itulah yang menyerahkan manusia kepada keinginan hati yang cemar. Kami mengenal Allah kami yang menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Maka muncullah laki-laki dengan laki-laki di dalam zaman ini. Kami mengenal Allah kami yang menyerahkan kami kepada kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Masih adakah Tuhan jalan keluarnya?
sehingga kami bisa lepas daripadanya. Kami mengucap syukur karena Yesus berjanji, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang terlibat di dalam cara berpikir, dalam keinginan, dan dalam hawa nafsu, dan dalam pikiran yang terkutuk, maukah Anda mengakui hari ini, aku merasa perlu Allah di dalam diriku. Aku merasa perlu Yesus anak Allah, satu-satunya yang dapat membebaskan aku dari pikiran ini. Sehingga Anda akan memiliki pikiran yang baru dan yang dibaharui oleh Allah itu sendiri, maka ditaruhnya Roh Kudus di dalamnya, supaya hati kita bisa berubah dengan hati yang baru. Allah bisa memberikan pikiran dan hati yang baru bagi orang yang mau mengundang Yesus anak Allah ke dalam hatinya sendiri. Adakah di antara kita yang mau mengundang Yesus? Adakah di antara kita yang mau mengakui, merasa sangat perlu Tuhan, desperate need, hanya Yesus yang dapat menolong pikiranku ini. Sudah letih aku Tuhan menolaknya, tapi juga kelihatannya gak bisa ku lepas. Karena malam ini Tuhan berbicara kepadamu. Jika anak itu memerdekakan, itulah Yesus, barulah bisa merdeka dari pikiran yang terkutuk ini. Ada yang mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya untuk mengubah cara Anda berpikir. Keinginan hawa nafsu, nafsu yang memalukan, dan pikiran yang cemar, supaya menjadi bersih. Undanglah Yesus yang berjanji, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka benar-benarlah kamu merdeka dari pikiran-pikiran yang terkutuk, dari hawa nafsu yang memalukan, dan dari keinginan hati ke arah yang cemar. Buatlah doa Anda di dalam hati. Aku sudah kenal Allah, tapi bukan Allah yang mengasihi, tapi Allah yang menyerahkan keinginan, Allah yang menyerahkan hawa nafsu, Allah yang menyerahkan pikiran-pikiran yang terkutuk. Karena aku juga bisa heran, dari mana pikiranku yang terkutuk ini dari hari ke hari, padahal aku tidak senang itu. Yesuslah satu-satunya yang bisa memerdekakan Anda. Adakah di antara kita yang mau menerima Yesus dan berkata kepadanya, bebaskanlah aku. Bebaskanlah aku. Lepaskanlah aku dari pikiranku ini. Diperbaharuilah aku dalam cara berpikirku, supaya suci di hadapanmu dan juga suci di dalam hatiku. Karena aku sendiri telah bergumul, tapi tidak bisa lepas. Hari ini aku tahu rahasianya, karena Allah memang menyerahkannya. Karena itu aku harus datang kepada Allah yang menyerahkannya, supaya Dia yang mengambilnya kembali, sehingga terjadilah kebebasan. Undanglah Yesus. Ada di antara kita yang mau mengundang Yesus untuk membebaskan Anda daripada keinginan hawa nafsu yang tidak Anda bisa kendalikan, dalam pikiran-pikiran yang terkutuk, dalam hawa nafsu yang memalukan. Terpujilah namamu. Kami mengakui dan kami memerlukan Allah Juru Selamat kami. Itulah Yesus yang satu-satunya bisa membebaskan kami dari pikiran kami yang sia-sia, yang terkutuk ini. Gantikanlah Tuhan Yesus kalau ada di antara kami yang sudah mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga di kemudian hari dia bisa bersaksi, sekarang aku merasa sangat perlu untuk mengakui Allah di dalam diriku. Itulah Yesus Juru Selamatku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk STT ini kalau ada acara malam ini. Kami berdoa, berkatilah supaya kami bisa dilatih di dalamnya, merasa perlu untuk mengenal Engkau lah
Juru selamat kami yang harus kami puji dan kami harus muliakan sampai selama-lamanya. Kepadamu lah puji-pujian kami. Itulah Yesus yang akan datang sekali lagi, Anak Domba Allah, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu. Dan semua orang yang Engkau telah pilih dan semua orang yang telah bertobat akan memuliakan nama-Mu, dan kami akan bertemu di hadapan-Mu yang Maha Kuasa dan yang mengasihi kami, dan satu-satunya yang sudah membebaskan kami dari pukulan kami yang terkutuk ini. Kepadamu lah puji-pujian kami. Karena itu kami berdoa kuat untuk STT perjanjian ini. Berkatilah mereka supaya anak-anak kami yang sekolah di dalamnya akan mendengar perkataan yang mahal. Itulah berasal dari guru kami. Itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan itulah Roh Kudus. Itulah Allah Bapa di surga yang akan menjadi guru kami di STT perjanjiannya ini. Berkatilah kami satu persatu. Beri damai di dalam hati kami sesudah kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada pertanyaan, jangan tanya sama saya karena saya sibuk, tapi tanyalah kepada STT perjanjiannya, dia yang bisa menjawabnya. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Selamat malam.